Ntar gue nyalain lampu dulu. Oke, Siapa? syukurin lo Yur. Bert, pasangin lampu Bert. Oh iya bang, Set. Ngeset. strike ya strike. Ngeset lampu. Mas Alvin belum masuk suaranya mas. Yang biasa aja. Anjir. Yudho, gimana? Enak Cinema 5. Masa lu gak lihat film gue gimana sih? Nah lo, Aduh, Masyur. nah lo. Nah lah. Lu mesti Foundernya yang ngomong nih. ini menurut kalian gue mesti ngapain nih sama Yudho? Nih ini mesti kasih PR mas. Oh Maria itu gue karena gue reasonnya dia feel depressed, kayak terkurung gitu. So I choose that ratio. Kayak seolah-olah dia tuh konfliknya dia terkekang gitu loh. Profesional aktor itu kelebihannya adalah mereka juga sama-sama berkarya. Jadi gue sangat suka berkolaborasi dan kadang-kadang skrip gue lebih berkembang. Jadi kalau non profesional skrip gue ya gitu hanya di kepala gue gitu. Tapi kalau dengan profesional itu skrip gue kan jadi kayak surprise juga, jadi sama-sama surprise yang berbeda gitu sih. And then kalau artis luar dan artis Indonesia bedanya ya gue belum proses sama sih, cuman bahasa aja kan ya. Tapi gue belum pernah yang Hollywood ya kalau yang Hollywood ya nggak tahu lagi sih. Hampir semua film Kak Gio kan itu endingnya ngegantung. Sebenarnya emang mau biar penonton berpikir buat imajinasi sendiri atau ada alasan sendiri. Thank you Mas Alvin. Thank you Mas Alvin. Monggo Mas. Maksudnya kan gue udah bilang di 55 dia. Si gitar. Oke. Gantung tuh kayak gue sih bilangnya open ending. Gue gak statement bahwa open ending is the best way, but somehow gue merasa Maria Reborn itu harus open ending gitu. Karena gue mengharapkan karena gue question juga kan awal tadi question film, dan gue mengharapkan interpretasi orang-orang terhadap film-film ini. Jadi makanya gue decide open ending gitu. Dan as you get sebenarnya gini loh, maksudnya yang gue belajar open ending itu sebenarnya bukan nggak selesai, tapi sebenarnya selesai, tapi ada sesuatu yang lanjut gitu loh. Jadi bagi gue suka open ending karena tapi nggak semua cocok dengan open ending ya. Tapi bagi gue open ending adalah film itu ketika kayak kalau kalian lihat film Bojobo juga open ending kan. Maksudnya film itu tuh karena gini, kita kan di dunia ini kan punya time sendiri kan, which is film punya time sendiri, is that right? Somehow filmmaker itu kayak punya visi world, time and space di film itu masih berlanjut, kayak masih dipikirkan gitu. Jadi open ending itu is the best way kalau lu mau seperti itu, kayak gitu sih menurut gue gitu. Gue agak berat gak sih ngomongin, ngerti gak sih maksudnya? Jadi Aman kok Mas, aman. jadi time and space-nya itu nggak hanya selesai di
kancah Itu layar. aja gitu ya. Tapi masih diomongin sama penonton, Ya. ekspektasinya banyak. Yes. And suddenly gue merasa story itu lebih apa namanya, nggak mati gitu storynya, nggak rip, tapi live, suddenly live gitu. Oke, Mas, Sama- saya mau nanya dong. Kayaknya gue Wah, paling, gue mau nanya juga nih berarti. kayak gue paling banyak nanya nih. Oke, sebenarnya gue mau nanya sebentar ya. Mas termasuk tim yang memilih untuk memisahkan karya dengan kehidupan Aduh. atau Patah karya dan kehidupan itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Maksudnya kayak Andrei Tarkovsky pernah bilang, lu nggak akan bisa memisahkan hidup lu dengan karya lu, memisahkan hidup lu dengan art gitu. Mas Gio termasuk orang yang kayak, gue kerja, kehidupan gue ya kehidupan gue gitu, atau memang dijadiin satu gitu. Wow. Gue penggemar Tarkovsky sih. Somehow gue mau kayak gitu sih, Ben. Gue bener-bener mau pengen kayak gitu, cuman gue gak bisa karena gue punya satu kewajiban. Ya gue gak bisa naik, gue punya rumah tangga, gue punya apa namanya yang harus gue bayar gitu. Jadi gue personally gue pengen banget jadi artis sih, gue sih gak mikirin siapa-siapa, gak mikirin whatever gitu. Gue pengen banget, bener-bener pengen banget, tapi somehow suddenly gue makin lama kok gue gak bisa kayak gitu. Tapi ada satu hal yang bukannya nggak bisa sebenarnya gitu. Jadi kayak makanya yang menarik ini bukan promosi ya. Makanya gue bikin kelas Kinema 5 itu. Wah, ini nih masuk nih. Itu tuh bagian sisi gue yang Cinema 5 juga my business ya, sekolah juga bisnis gue. Tapi di situ gue ada sesuatu yang bisa gue achieve, bisa gue salurkan dari sisi seniman gue gitu loh. Ketika gue lihat cerita-cerita Alvin atau Euro, gue excited banget karena ternyata cerita-cerita mereka ini sebenarnya menarik ya. Bagus. Dan apa namanya, dan Cinema 5 ini maksud gue bukannya gue gak menganggap gue sebagai guru ya, tapi gue menganggap gue sebagai yang bikin Cinema 5 ini, dan gue sebagai mentor yang gue juga belajar sebenarnya dari cerita-cerita mereka gitu loh. Jadi gue semakin improve as myself gitu. Jadi dari cerita-cerita mereka, gue analyze cerita mereka. Oh, mereka kan cerita mereka kan nggak sama dengan cerita gue. Jadi gue menemukan cerita-cerita yang berbeda, dan gue belajar dengan cerita-cerita yang itu, dan gue belajar kelebihan dan kelemahannya, which is enhance my storytelling, my my craft. Karena gue percaya Tarkovsky ataupun Yasujiro Ozu ataupun Ingmar Bergman, seniman itu is all about craftsmanship. Bener sih. Kadang-kadang You just bikin karya yang do until the best, tapi kita nggak tahu kan the bestnya apa. Dan penghargaan yang bisa kadang-kadang, tapi ada juga penghargaan palsu, kita nggak tahu juga. Tapi maksudnya kita semangat terus gitu loh, keep doing spirit. ya. Karena filmmaker itu sesuatu, karena filmmaker itu bisa dikatakan itu seniman yang pure ya, maksudnya pure loh, seniman pure yang satu media yang bisa lengkap gitu loh, filmmaker itu. Jadi kayak
Lu berasa gak sih kalau setelah lu bikin film ini, gue mau bikin film ini lagi sih. Gue mau pengen bikin film lebih bagus lagi. Gue pengen bikin film lagi. Itu kan namanya craftsmanship kan. Kayak gitu loh. Iya. Jadi di sini gue tadinya kembali lagi gimana ya caranya untuk gue tetap seniman, tapi gue nggak sengsara sekali, nggak mikirin makan gitu loh, ngerti gak? Ya, gue bikin sekolah gitu, dan ternyata sekolah ini very excited gitu, dan banyak passionate student kayak Euro dan Alvin yang mereka pengen benar-benar bikin film. So it's not, so jadi di satu sisi kayak saling support gitu loh, ngerti gak maksudnya? Ketimbang gue ya emang gue juga kadang syuting TV komersial gitu ya. Cuman karena kalau TV komersial tuh itu ya kadang tuh ya it's a very interesting job, tapi kadang itu gue merasa terkekang banget, jadi gue nggak bisa mengekspresikan apa-apa gitu, kadang kayak ya udah gitu. Jadi, Tata gitu. ya gue cuma sekedar ya. Tapi kalau Cinema 5, tapi kalau kelas itu berbeda gitu loh, karena gue dengan membagi ilmu, dengan gue sharing ilmu, dengan feedback ilmu, terus somehow tuh bagi gue sendiri tuh gue belajar juga gitu. Jadi sama saling berkembang gitu, dan itu my dream sih. Jadi kayak movement lah, kayak ya, karena gue sangat inspired by sama Perancis ya, ketika mereka in the 60s. Kalau kalian tahu sejarahnya itu ada French New Wave. Semua yang kumpul di situ adalah bukan hanya filmmaker, tapi ada painter, Pablo Picasso, ada Marcel Duchamp, ada Sartre, ada Godard, Truffaut, filmmaker, ada Louis Buñuel, ada Salvador Dali. Jadi kayak somehow apa ya, mimpi gue tuh semua kreatif itu bersatu gitu, bukan malah pecah gitu sih. Itu satu group discussion yang sangat penting tuh ya, maksudnya buat perkembangan industri perfilman, khususnya perfilman di Perancis ya pada waktu itu. Yeah. Iya, sempat belajar juga sih sedikit tentang French New Wave. Jadi ya kan, itu gokil. Karena uniknya French New Wave, kenapa mereka menonjol? Karena mereka tuh didukung tuh bukan hanya filmmaker. Jadi ada pelukis, ada literatur. Jadi makanya Cinema 5 ini makanya banyak yang backgroundnya tiba-tiba ada batch 3 kemarin, ada yang ilustrator, ada yang tiba-tiba nggak pernah bikin film, ada fashion stylist. So I mean become jadi satu gitu loh, ya sih. Itu gimana Mas kendalanya? Kan kadang-kadang kita mau ngomong satu hal kan frekuensinya beda tuh, mau penulis, pelukis, aktor, graphic designer, ilustrator, animator, bla bla bla, itu kan frekuensinya beda tuh Mas. Kesulitannya apa tuh? Gue nyiptain satu sistem yang which is outputnya adalah short film. Okay. Jadi ada Cinema 5, 2 malah.
si Kevin William, ya kan, tahu kan, si Indro sama Calvin, sama ada lagi Safira. Mereka dua-duanya ilustrator dan mereka nggak pernah bikin film. Terus Kevin kemarin gue liat ceritanya, apa namanya, dia nggak breaking the rules sih, maksudnya ceritanya tetap apa namanya ya protagonis lah apa segala macam, tapi somehow gue merasakan dia punya voice yang berbeda gitu, ngerti sih, dan itu yang gue harapkan gitu. Jadi dan ada juga anak sinema 5 anak hukum lawyer, itu pun juga cerita dia punya voice yang berbeda gitu. Jadi apa namanya, gue mengharapkan diversity ini menjadi satu di filmmaking itu sih. Boleh Mas Niko mau nanya? Terakhir dong Mas. Oh, oke, pertanyaan terakhir nih kayak berarti. Buat gua nggak tahu kalau lu mau nanya lagi. Gimana? Ini Mas Gio, saya ngelihat di film Maria, kayaknya ada potensi untuk menjadi film panjang. Mas Gio nggak coba pitching gitu atau gimana? No. Karena Maria is just short film, gue film panjang, gue punya satu cerita lain gitu. Jadi gue lebih prefer cerita yang berbeda sih daripada Maria yang akan gue kembangin. Tapi gue nggak tahu ya, gue nggak mau naif juga sih, cuman ya nggak tahu di tengah jalan tiba-tiba ada sesuatu. Tapi sekarang ini gue lagi kembangin film which is 2 short film dan 1 feature di satu lini yang sama tentang 60 Indonesia. Tahu kan 60 Indonesia itu apa? 65, 66, 65, 66. Oh, iya. Gak usah ngomong. Jadi, Iya. ya. Jadi temanya sama kayak gitu. Cuman gue mau bercerita dengan perspektif yang berbeda dan nggak sedirect The Act of Killing gitu. Dokumenter apa fiksi kah? Fiksi semua. Dokumenter nanti gue juga ada rencana sih. Karena gue saat ini juga lagi lihat film dokumenter. Ada filmmaker Cina namanya Wang Bing, is one of the best filmmaker, dokumenter filmmaker dari Cina. Filmnya Yang bikin film pakai CCTV itu ya Mas ya? bukan Ya? bukan Paranormal Activity. Itu yang kemarin Bukan. Mr. Lee bilang itu. bukan. Oh bukan ya? Yang CCTV itu apa ya? Iya dibikin. Paranormal Activity. Bukan dia bikin film pakai CCTV yang di seluruh Cina gitu. Oh, Iya bukan Ya? Oke. beda lagi itu ya gue mau lihat tapi gue belum Itu lihat. katanya Keren. bagus banget katanya. By the way, short filmnya Bojong gue pakai CCTV loh. Oh ya? Kalian tahu nggak? oh ya? Iya. Yang mana Mas? Judulnya Influenza. Influenza. Euro sama Alvin udah lihat belum? Udah gue share. Pasti belum. Nah lo, kena lagi lo. Langsung dimatiin videonya tuh. Ini mau diapain nih anak-anak? Waduh, kena lagi lo Yur. Oke, 5 menit terakhir mungkin ada closing statement dari Mas Gio dan Boleh Mas Eno. Closing statement. Kita ada 5 menit terakhir sesi kita hari ini. Closing statement. Ya supaya ini lebih untuk teman-teman sih, tips buat teman-teman di sini agar dapat berkembang dan mereka bisa mengutarakan idenya ke short film yang mereka ingin buat. Masuk sinema 5 coy. promosi ya. Oke, mungkin batch 4-nya kapan dibuka gitu, Mas? Apa? Kapan batch 4-nya dibuka mungkin? Setelah Juni. Setelah Juni ya.
Oke, buat teman-teman mungkin yang tertarik sama Cinema 5 Yang boleh tertarik buat kontak. Cinema 5 Nanti bisa kita langsung kontak. mention juga pasti di Instagram. Tapi last statement gue itu promosi ya. Oke. Tapi last statement gue adalah filmmaking is all about passion, it's all about craftsmanship, ya. And filmmaking itu berhubungan dengan mental. Jadi kalian kalau sudah menetapkan gue as a filmmaker, ya, gue berharap teruslah berkarya dan jangan putus asa. Simple as that. Wow. Mungkin Karena Eno banyak atau teman-teman. Ya. banyak banget yang putus asa gitu, yang apa, jadi keep doing dan nggak ada film yang langsung masterpiece. And then satu lagi, mistake itu number one teacher in the world. Nggak ada lagi. Mau Martin Scorsese ngajar, mistake itu. Jadi lebih banyak berkarya, trial and error gitu. Ketika menemukan kesalahan nanti bakal nemuin the bestnya, nemuin masterpiece-nya Yes. gitu ya. Yes, itu improvisasi. Karena bersyukurlah lu punya kesalahan gitu. Kalau lu, jadi bersyukurlah lu punya teman yang kritis. Bukan hanya film lu keren banget, bukan hanya itu, tapi lu harus ada orang yang benar-benar kritik film lu sampai kritik banget gitu, karena itu improve. Jadi, dan itu berhubungan dengan mental. Jadi jangan tiba-tiba ada film lu tuh kayak gini langsung mentalnya drop, aduh gue gak bikin film lagi deh yang kayak gitu. Karena itu, tapi bersyukurlah bahwa itu sesuatu yang bakal bagus buat in your future. Feedback itu bagus, guru nomor 1. Kritik guru nomor 1 gitu. Itu sih. Try to be wise as Oke. as Oke, thank you Mas Gio. Thank you. Terima kasih Mas waktunya. That was a nice udah nemenin session. sore kita hari ini. Thank you teman-teman Kita akan semua. balik lagi di episode selanjutnya. Makasih. Membahas Oke. tentang menarik. Thank you, Mas Gio. Menginspirasi. Jangan kapok-kapok kayak join ya. Tetap semangat teman-teman. Semoga menginspirasi. Gue suka banget dengan diskusi minimal. Kapan-kapan kita kolaborasi masih 55 bahas apa? Asik tuh. Boleh Mas. We might make love in some sacred